Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Ade Aurelia Maharani. Saya dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021 dengan NIM 2104030200019. Di sini saya akan membicarakan atau membahas tentang topik pemanfaatan media sosial. Nah, di sini menurut saya itu perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam masyarakat, terutamanya media sosial. Dari berbagai usia dan kalangan, hampir semuanya masyarakat Indonesia memiliki dan menggunakan media sosial. Lahirnya media sosial menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran baik budaya juga norma yang ada. Dengan adanya media sosial, kita bisa mendapatkan berbagai manfaatnya jika digunakan dengan tepat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan sehari-hari setiap orang cukup erat kaitannya dengan media sosial. Ya, memang seperti itu karena itu memang kebutuhan. Secara tidak langsung, media sosial adalah suatu kebutuhan setiap orang. Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bersosialisasi, baik itu berkomunikasi ataupun yang lainnya. Perkembangan teknologi informasi yang pesat tersebut harus betul-betul kita arahkan. Kita manfaatkan ke arah positif, ke arah yang digunakan untuk kemajuan bangsa dan negara kita, juga terutama untuk kepentingan kita sendiri. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan, memperluas penyebaran nilai-nilai positif dan juga nilai integritas, kejujuran, dan masih banyak lainnya. Disadari juga teknologi informasi memberikan dampak negatif, bukan hanya dampak positif saja. Seperti yang kita lihat akhir-akhir ini, banyak berseliweran informasi yang meresahkan, yang mengadu domba, memecah belah antara sesama, terutamanya hal itu disebabkan dari kesalahpahaman yang berasal dari media sosial. Kita harus manfaatkan media sosial dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jangan sampai berlebihan sehingga dapat menyinggung pihak-pihak lainnya. Media sosial kini sudah menjadi bagian hidup dari hampir seluruh lapisan masyarakat di dunia. Media sosial digunakan sebagai sarana komunikasi, baik itu dengan kerabat, teman, ataupun keluarga. Seiring berjalannya waktu, penggunanya pun juga turut berkembang menjadi pusat pencarian informasi yang edukatif serta konten-konten hiburan. Pengguna media sosial yang cukup intensif setiap harinya kerap dianggap hanya menghabiskan waktu dan tidak produktif. Padahal kita juga bisa banyak merasakan manfaat dari media sosial tersebut. Seperti saja contohnya memperluas lingkar pertemanan. Kita bisa menambah wawasan sesuai dengan pertemanan yang bisa kita ambil pengalaman dari teman-teman kita di media sosial. Kita bisa bertemu dan berkenalan dengan orang baru, terutama ketika kita bergabung dengan suatu komunitas. Kita bisa mencari komunitas yang berkaitan dengan hobi, pekerjaan, ataupun hal-hal yang menarik bagi kita sendiri. Memperluas pertemanan tentu memiliki banyak manfaat, karena artinya kita juga bisa banyak belajar dari teman-teman kita tersebut dan saling bertukar pikiran, pendapat, terutama di masa gencaran teknologi saat ini. Manfaat teknologi juga bisa dirasakan oleh para pebisnis yang sedang merintis usahanya. Bagi orang-orang yang memiliki bisnis rumahan, media sosial menjadi salah satu platform untuk mempromosikan produk-produk yang ia jual. Tidak sedikit nama-nama badan usaha kecil yang kini telah berkembang pesat dikarenakan memanfaatkan media sosial dengan baik, dengan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Persebaran ulasan yang diberikan mengenai badan usaha tersebut juga menjadi salah satu kunci yang menarik untuk calon pembeli, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana produk-produk secara detail dari media sosial tersebut, sehingga pembeli menjadi yakin, oh ini produknya bagus ya, ternyata
apalagi dari ranting atau ulasan pembeli sebelumnya, sehingga semuanya bisa dipercaya. Kita juga bisa mendapatkan ilmu baru. Tak hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain ataupun menyebarkan konten-konten hiburan saja. Media sosial juga kerap digunakan untuk memberi materi-materi edukatif. Jika sedang ingin mempelajari sebuah ilmu baru, sepertinya dengan media sosial kita bisa mendapatkan ilmu yang leluasa dari pihak manapun. Kita juga bisa mencari tutorial ataupun materi terkait dengan media sosial yang kita butuhkan. Istimewanya lagi, kita bisa mendapatkan materi-materi tersebut tanpa perlu membayar, seperti saat kita melakukan les privat ataupun pembelajaran offline seperti yang lainnya. Kita juga bisa memberikan bantuan untuk mereka yang sedang membutuhkan. Melalui sebaran informasi yang cepat, media sosial bisa dijadikan sarana untuk mencari ataupun memberikan bantuan bagi siapapun yang membutuhkan, mulai dari donasi hingga sampai keperluan medis. Salah satu hal yang perlu diingat sebelum memberikan bantuan ataupun menyebarkan kembali informasi yang kita temukan, pastikan postingan tersebut benar-benar terpercaya, sehingga kita tidak menyebarkan suatu hal yang bersifat kebohongan atau hoax. Jangan sampai niat baik kita justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Tapi meskipun media sosial banyak manfaatnya, dari berbagai aspek manapun, media sosial juga memiliki banyak kekurangan. Masih banyak orang-orang yang kurang bijak dalam memanfaatkan media sosial, dan bahkan dapat menimbulkan kejahatan tersendiri. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah pencurian dan penyalahgunaan privasi serta data pribadi pengguna media sosial. Untuk mencegah terjadinya hal-hal buruk tersebut, kita harus bisa menjaga privasi diri kita masing-masing. Jangan sampai kita menyebarkan sesuatu yang tidak baik di media sosial sehingga kita mengumbar aib diri kita sendiri. Sekian untuk pembahasan dari pemanfaatan media sosial dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.